wabarakatuh. Bapak Ibu, saya di sini akan mempresentasikan pembuatan modul ajar pembelajaran mendalam. Saya di sini pegang kelas 6 dan untuk materi yang saya ambil adalah mata pelajaran matematika bab pecahan desimal dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Hal yang pertama yang saya lakukan di sini adalah saya mengidentifikasi dulu kondisi peserta didik yang saya hadapi di dalam kelas. Untuk pengetahuan awal, di sini peserta didik jelas sudah memahami nilai tempat bilangan bulat dan konsep pecahan biasa yang sudah mereka pelajari. Selanjutnya untuk keterampilan dasar, di sini peserta didik sudah mahir dalam menentukan nilai tempat bilangan bulat, mulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Kemudian mereka juga sudah memahami bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan, seperti contohnya 1/2, 1/4, 1/5, dan sebagainya. Untuk kesulitan yang sering saya hadapi, yang kemungkinan muncul nanti di dalam pembelajaran adalah peserta didik dalam membaca bilangan desimal. Ada contoh di sini 0,25, 0,25 yang memperkuat keyakinan bahwa 25 adalah satu kesatuan bilangan bulat, bukan persepuluhan, perseratusan, perseribuan yang terpisah. Ini sebagai contoh. Dan untuk materi esensial di sini adalah mengubah pecahan menjadi bilangan desimal, kemudian membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Dimensi profil untuk kelulusan yang pertama adalah kreativitas, penalaran kritis, kemandirian, dan kolaborasi. Untuk CP, karena kelas 6 ada pada fase C, dengan harapan mereka dapat membandingkan dan mengurutkan berbagai pecahan, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, serta melakukan operasi perkalian dan pembagian pecahan dengan bilangan asli. Dan mereka dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal dan mengubah pecahan menjadi desimal. Kemudian mereka juga dapat mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan operasi aritmetika pada bilangan cacah sampai ke bilangan 1000. Untuk desain pembelajaran Bapak Ibu, yang pertama tujuan pembelajaran di sini peserta didik mampu mengubah pecahan menjadi desimal serta dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal mulai dari terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil. Itu untuk tujuan. Selanjutnya untuk kerangka pembelajaran. Untuk kerangka pembelajaran di sini saya menggunakan dua metode. Yang pertama adalah PBL, Problem Based Learning, dan PJBL. Kemudian untuk teknik di sini saya menggunakan teknik kolaborasi. Jadi adanya kolaborasi atau kerjasama antar peserta didik dengan harapan mereka dapat bekerja sama dengan baik. Kemudian untuk evaluasi proses, di sini saya memberikan nilai tidak hanya pada akhir proyek, tidak hanya pada akhir pembelajaran, tetapi juga pada proses, karena proses itu yang paling penting. Termasuk di mana mereka dapat membagi tugas kelompok dengan temannya dan dapat menyelesaikan masalah yang muncul dengan baik. Selanjutnya adalah presentasi hasil. Presentasi hasil dengan harapan siswa dapat mempresentasikan hasil proyek mereka kepada teman sekelas dan di hadapan guru dan teman-temannya. Selanjutnya untuk mitra pembelajaran,
Yang jelas teman sejawat, kemudian peran dari orang tua wali murid. Jadi kalau ada peserta didik yang kesulitan belajar di rumah, nanti bisa didampingi oleh orang tua, kemudian bisa dengan siswa lain. Untuk lingkungan belajar di sini ruang fisik jelas kita memanfaatkan ruang belajar kita di kelas. Terus yang kedua, untuk budaya belajar adanya kolaboratif dan berpartisipasi aktif dan rasa ingin tahu tadi dinas PJBL dan PBL. Kemudian saya di sini juga memanfaatkan digital untuk perencanaan pembelajaran. Saya menggunakan PPT, internet, video, dan objek nyata yang bisa langsung dilihat dan dipraktikkan langsung oleh peserta didik. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran adanya kerja kelompok dan tugas. Untuk asesmen pembelajaran di sini saya menggunakan tugas kelompok, LKPD, dan kuis. Ini untuk kegiatan awal Bapak Ibu. Prinsip pembelajaran mendalam harus berkesinambungan, bermakna, dan menyenangkan. Untuk orientasi, seperti biasa, dalam pembelajaran kita buka dulu dengan berdoa, kemudian adanya mengecek daftar kehadiran. Selanjutnya saya memberikan penanaman budi pekerti yang saya hubungkan sesuai dengan kesepakatan kelas dan berdasarkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi sebelum pembelajaran seperti biasa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, setiap memulai pembelajaran pagi kita menyanyikan lagu nasional. Di sini lagu nasional kita adalah lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Tadi Bapak Ibu untuk lagu nasional. Kemudian saya akan memberikan persepsi dengan memberikan ice breaking tepuk matematika karena kita ambil bilangan desimal. Jadi tepuk pun juga harus sesuai dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Di sini saya menggunakan tepuk matematika. Tepuk matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagi. Matematika gampang, asik, menyenangkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya akan mengadakan asesmen untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik saya dengan mengajukan pertanyaan pemacu. Sebagai contoh di sini adalah, jika kalian mempunyai satu loyang pizza dan dipotong 10 bagian sama besar, terus kemudian kalian memakan pizza itu 3 potong, bagaimana kalian menuliskannya dalam bentuk
pecahan biasa. Ingat di sini adalah dalam bentuk pecahan biasa, bukan dalam bentuk desimal. Ini sebagai contoh pertanyaan pemahaman. Selanjutnya, di sini saya untuk memotivasi juga ada contoh pertanyaan. Pecahan desimal itu seperti pecahan biasa, tapi sudah diganti baju. Dalam arti di sini contoh 0,5 sebenarnya juga sama kalau ditulis pecah 5/10 atau setengah. Kalian bisa menguasai setengahnya, sudah menguasai setengahnya. Kita hari ini akan belajar cara menulisnya, menulis dalam bentuk bilangan desimal. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran Bapak Ibu, yang pertama di sini tujuannya adalah peserta didik mampu mengubah pecahan biasa atau pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Yang kedua adalah peserta didik mampu mengurutkan bilangan desimal atau dan di sini adalah satu angka di belakang koma. Jadi mampu mengurutkan mulai dari terkecil ke terbesar, terbesar atau terkecil. Selanjutnya untuk kegiatan ini, yang pertama untuk memahami. Di sini saya menunjukkan beberapa gambar yang biasa anak-anak temui dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 3 gambar. Contoh di sini untuk botol sirup. Di sini contoh ada botol sirup dengan komposisi paracetamol 400 mg. Terus kemudian untuk dosisnya adalah 7,5 mili. Ini adalah sebagai contoh atau gambaran yang sering anak-anak temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini saya menunjukkan beberapa gambar yang termasuk dalam pecahan desimal. Ada gambaran, kemudian ditulis dalam bentuk pecahan biasa, baru ke pecahan desimal. Contoh 1/5 untuk pecahannya, dan desimalnya menjadi 0,3. Selanjutnya di sini saya akan menugaskan kepada murid saya untuk maju ke depan dengan menulis pecahan sesuai dengan papan peta. Jika ada papan peta untuk mengarsir pecahan. Sebagai contoh, arsirlah 5 kotak pada kertas peta dan tentukan pecahan desimalnya. Jadi anak-anak nanti mengarsir yang ada di peta, kemudian diubah atau ditentukan dalam bentuk pecahan desimalnya. Kemudian setelah itu nanti saya akan memutar video mengenai pecahan desimal dan untuk menguatkan kemampuan pada peserta. Semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan bersemangat dalam belajar. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah mengenal bilangan desimal. Selamat belajar dan terus semangat. Adakah yang tahu apakah bilangan desimal itu? Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Fungsi tanda koma tersebut sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Bilangan desimal juga disebut bilangan yang punya penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Coba perhatikan nilai tempat dari bilangan berikut.
37. Angka 9 menunjukkan pada tempat satuan. Kemudian, angka 37 merupakan bagian dari pecahan. Angka 3 sebagai persepuluhan. Angka 7 sebagai perseratusan. Kemudian, bagaimana cara menulis bilangan desimal? Baiklah, kita lihat berikut. Tanda koma pada bilangan desimal menunjukkan bahwa bilangan tersebut merupakan bukanlah bilangan bulat. Misalnya, Kemudian untuk pengaplikasiannya dalam pembelajaran, di sini saya akan membentuk diskusi kelompok. Jadi, nanti siswa saya bagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan suatu masalah yang hubungannya dengan pecahan desimal. Seperti ini contoh untuk LKPD yang pertama. Di situ Agam diminta oleh ibunya untuk membeli beberapa jenis buah di toko buah tangganya. Ibu menyuruh Agam membeli buah jeruk sebanyak setengah kilo dan salak sebanyak 1/5 kilo. Sesampainya di toko buah, Agam melihat tulisan di timbangan buah adalah 0,50 dan 0,20 kilogram. Agam ingin tahu apa? 1/2 sama dengan 0,50 kilogram dan 1/5 sama dengan 0,20 kilogram. Itulah Agam untuk ini ada suatu permasalahan, terus anak-anak kemudian dibagi dalam kelompok untuk mendiskusikan. Itu tadi untuk LKPD yang pertama. Untuk LKPD yang kedua, di sini nanti setelah ada masalah, kemudian anak-anak disuruh mengarsir pada gambar. Dari dua LKPD tadi diharapkan bahwa semua peserta didik bisa menunjukkan, bisa menentukan apakah nilai 1/2 itu sama dengan 0,50 kg. Jadi pecahan dan pecahan ke desimal. Selanjutnya, untuk LKPD yang ketiga, tetap siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian permasalahannya mengenai membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Jadi di sini cari data jarak dari rumah ke sekolah 10 orang temanmu bisa dari kelompok lain. Jadi secara random nanti anak-anak bisa memilih temannya. Jumlahnya 10, kemudian tentukan jarak dari rumah ke sekolah dalam bentuk bilangan desimal. Jadi susun tabelnya, terus kemudian dari tabel tadi anak-anak bisa mengetahui siapa yang rumahnya jaraknya paling jauh dari sekolah, jaraknya paling jauh dan jaraknya paling terus dari LKPD yang ketiga tadi kita ke LKPD yang keempat dengan permasalahan mengenai menentukan nilai tempat pada pecahan desimal. Pada pecahan desimal, contoh untuk nomor 1, jaraknya 2,3, berarti puluhannya 2, satuannya puluhannya tidak ada, karena ini hanya satuan dan persepuluhan. Kalau ada 2,35 contoh, berarti 2 sebagai satuan, 3 sebagai persepuluhan, 5 sebagai
per 100-an. Kalau di sini memang hanya satu angka di belakang koma. Itu tadi untuk LKPD ada 4 LKPD. Kemudian selanjutnya adalah checkpoint visual untuk tahap awal. Ada siswa membuat sketsa dengan metode checkpoint atau rancangan awal model desimal. Misalnya di sini ada papan 10 kali 10 atau bisa juga dengan menggunakan model uang. Untuk tahap tengah atau implementasi, di sini untuk indikator kemajuan, akurasi konversi, apakah siswa mampu menyamakan nilai tempat, misalnya mengubah 0,3 menjadi 0,3. Jadi di sini sudah naik ke model per 100-an. Kemudian untuk tahap akhir atau presentasi, ini adalah laporan proyek di mana siswa menyerahkan dokumen yang berisi foto model atau langkah kerja dan penarikan ke simulator. Kemudian yang terakhir adanya refleksi. Jadi refleksi apa yang anak-anak telah pelajari hari ini tentang nilai tempat pada pecahan desimal. Ada persepuluhan, per 100-an, per 1000-an, dan selanjutnya. Mulai dari, karena ini dari tadi ada satu angka di belakang koma, untuk pengembangannya berarti ada 2 angka, 3 angka, 4 angka, dan seterusnya di belakang. Kemudian mengapa 0,4 itu sama nilainya dengan 0,40? Jadi anak-anak bisa menjelaskan dengan metode visual atau bisa juga menggunakan dengan uang. Yang ketiga, bisa menemukan pecahan desimal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya harga bensin berapa, atau skor olahraga, atau tinggi tubuh di badan ataupun berat. Kemudian, apakah kamu menggunakan waktu belajar dengan efektif saat mengerjakan proyek desimal? Bagian mana yang sekiranya menghabiskan waktu terlalu lama? Ya, perasaannya lihat ketika melihat simbol koma, jadi di sini ada bilangan di sini. Apakah perasaan itu sudah berubah sekarang? Selanjutnya, untuk kegiatan penutup, saya bersama peserta didik menyimpulkan materi apa yang telah dipelajari sampai di mana, kemudian memberikan pertanyaan terkait dengan materi hari ini yang telah dipelajari. Contoh seperti 1/4 desimalnya berapa? 1/2, 1/2 kali 2 menjadi bilangan desimal menjadi berapa? Kemudian memberikan refleksi kepada peserta didik untuk menceritakan kesan dan pemahamannya tentang pembelajaran yang telah kita lalui pada hari ini. Dan kesulitan apa yang sering mereka hadapi atau sering yang menarik apa, yang belum dipahami apa. Kemudian di sini saya menyampaikan harapan saya kepada peserta didik dengan kalimat harapan anak-anak dalam pembelajaran pada pertemuan ini agar pembelajaran lebih menarik. Saya utarakan dulu harapan saya tentang pembelajaran hari ini, kemudian harapan anak-anak untuk pembelajaran kedepannya seperti apa. Kemudian saya memberikan informasi untuk pembelajaran yang berikutnya. Kan habis tentang desimal, kemudian kita pembelajaran berikutnya tentang rasio. Terus kemudian saya memberikan tugas atau PR dalam bentuk grupom. Kemudian untuk meningkatkan jiwa nasionalisme bersama murid, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Yang tadi yang baru depan ada lagu nasional, sekarang juga ada lagu nasional dengan judul Sorak-sorak Bergembira.
tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran seperti biasa, kita tutup dengan doa bersama. Bapak Ibu, untuk asesmen pembelajaran yang pertama tadi tentang asesmen awal seperti biasa adanya pertanyaan pemakai dan tanya jawab. Untuk asesmen proses kita ada diskusi kelompok dengan penilaian partisipasi dan kontribusi dalam diskusi serta kemampuan menjawab pertanyaan, kemudian adanya observasi pengamatan dari diri terhadap keaktifan dan kreativitas dan kolaborasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada refleksi diri dari jurnal singkat siswa tentang pemahaman mengenai bilangan desimal, ada latihan soal singkat dan presentasi. Kemudian untuk asesmen akhir kita ada tes tertulis, ada tes uriat dan bias ganda. Kemudian ada proyek tadi mencatat tempat tinggal temannya, dan kemudian ada proyek akhir dengan penilaian kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil proyek. Kemudian untuk rubrik pengamatan nilai profil kelulusan atau kelulusan kreativitas siswa dalam mengerjakan tugas atau proyek terkait pecahan siswa. Di sini ada aspek yang dinilai. Yang pertama variasi dan fleksibilitas untuk sangat baik, dan dia harus mampu mempresentasikan pecahan desimal dengan minimal 3 cara. Lanjut untuk rubrik penilaian profil kelulusan penalaran kritis, ada aspek yang dinilai. Di sini adalah analisis miskonsensi, tingkat lulusnya mampu mengidentifikasi kesalahan umum, misalnya 0,1 kurang dari 0,1. Rubrik penilaian profil kelulusan pecahan desimal seperti ini. Lanjut, rubrik profil kelulusan kemandirian. Jadi yang sangat baik, cukup, dan kurang. Ini sudah sampai di sini. Sampai di sini Bapak Ibu, modul pembelajaran yang saya buat. Kalau ada kurang lebihnya, mohon masukan dari Bapak Ibu tentang modul pembelajaran matematika yang saya buat. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.